berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Allah sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kami patut bersyukur kepada Tuhan. Kami berdiri dengan kaki kami sendiri. Itu berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, buat siapapun Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan kekuatan kami. Biarlah kami menyembah dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, baik. Saya menyapa kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Yesus Kasih Padaku dari nyanyian pujian 117. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu pujian ini Yesus Kasih Padaku ini ditulis oleh Anna si Warner
ya dari New York. Dia itu menulis lagu ini sebenarnya bukan lagu, itu adalah puisi. Bersama dengan saudara perempuannya yaitu Susan, ya, dengan komposernya William. Kalau Bapak Ibu lihat di lagu hymn kita, ya, mereka ini adalah anak remaja, ya, anak remaja putri, ya, yang pintar dan mereka itu hebat, ya. Mereka rajin sekolah minggu dan sampai mereka besar mereka adalah seorang yang ternama. Kita akan menyanyikan 3 bait. Saya meminta nanti bait yang pertama dinyanyikan oleh adik-adik atau anak-anak kami dari asuhan sampai madya, ya. Lalu refnya kita akan nyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua dinyanyikan oleh teman-teman tunas muda sampai memuda. Bait yang kedua, lalu bait yang ketiga dinyanyikan oleh sekolah minggu, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, dewasa. Kita akan bersama-sama menyanyikan. Siap ya? Memuji Tuhan? Siap. Yesus kasih padaku. Sama-sama kita pujikan. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab. Tunas muda sampai pemuda. Sekolah minggu dewasa, mari Bapak Ibu. Amin, bersama-sama. Yesus Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sama kita bersama-sama memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
melihat dan menyaksikan anak-anak yang akan membacakan ayat hafalan sekolah minggu. Dipersilakan. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Roma 1 ayat 16. Bab, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan bagi setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Anak-anak selalu dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita. Nanti petugas persembahan akan mengedarkan kantong persembahan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih berkat-Mu yang begitu banyak yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami akan memberi persembahan. Berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati para hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan kami ini, supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
Baik, terima kasih persembahan dan persepuluhannya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Pria dan Wanita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita dan Dewasa Pria, kami mau menyanyikan sebuah lagu dengan judul Mari Bekerja Sekarang. Kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara yang baik itu pria dewasa maupun wanita dewasa untuk bergabung di Sekolah Minggu Pria Dewasa dan Wanita. Setiap hari Minggu pada pukul 7.30 sampai dengan jam 8.30. Minggu depan sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam Sekolah Minggu Pria Dewasa dan Wanita. Terima kasih. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama, mari bekerja sekarang. Mari
Jemaat dipersilakan duduk. Ya, wis. Luar biasa. Saya bersyukur karena Bapak Ibu Saudara, anak-anak Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah terus ada dalam semangat gerakan yang sama, bertumbuh bersama melalui ketekunan belajar Alkitab yang adalah firman Tuhan, Saya mengundang khusus guru sekolah minggu dari kelas asuhan sampai dewasa, khusus guru. Silakan berdiri. Silakan. Beri tepuk tangan Ibu Bapak Saudara. Ya. Ini hadiahnya untuk mereka, tepuk tangan ya. Jadi ya, hadiahnya mereka untuk tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Novita dan Bu Repka Sulasmi yang terus mengkoordinir. Terima kasih untuk ketekunan, kesetiaan Bapak Ibu guru sekolah minggu dalam pelayanan menjadi amat sangat penting, ya, menjadi amat sangat penting. Itu menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, orang-orang percaya. Silahkan anggota kelas sekolah minggu dari asuhan sampai dewasa berdiri sekali lagi. Silahkan, tepuk tangan. Ya, sekolah minggu ya, itu ya. Ya, oke, ya, silakan duduk kembali. Selamat datang ya anak-anak ya, Bapak Ibu Saudara, anggota kelas sekolah minggu dalam program sekolah minggu berbakti. Saya perlu memberi penjelasan singkat. Kenapa sekolah minggu berbakti? Biasanya Ibu Bapak Saudara hanya diberi kesempatan untuk belajar Alkitab di kelas-kelas sekolah minggu saja. Tetapi sesungguhnya mulai dari asuhan, semua diajar, semua dilatih untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya,
untuk bersama-sama dilatih. Dan harapannya ibu bapak saudara, kita bersama anak cucu kita, membawa anak cucu kita, tidak hanya ketika program sekolah minggu berbakti dilaksanakan, tetapi harapannya kita semua membawa seisi rumah, anggota keluarga kita untuk belajar Alkitab di kelas-kelas sekolah minggu, tetapi juga dibawa ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan nunggu remaja, jangan nunggu dewasa, sejak kecil, sejak dini, bahkan ibu-ibu sejak menteot gini ya, kandungan. Ya, jadi ajar mereka, bawa mereka, anak cucu kita beribadah. Rame tidak menjadi persoalan, betul? Itu bisa dilatih, itu bisa dibimbing dari hari ke hari, supaya anak-anak kita bisa duduk dengan tenang, bisa duduk dengan baik, bahwa saatnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak rame enggak apa-apa. Wong yang kadang-kadang yang tua saja juga bisik-bisik. Gitu ya. Kadang-kadang bisik-bisik gitu. Enggak apa-apa. Tetapi bukan berarti lalu dibiarkan. Kita latih anak-anak kita supaya mereka tahu bahwa kita sedang beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Tengok kanan kiri, mana anak cucumu? Ada enggak hari ini? Di mana mereka? Ada enggak? Ada, puji Tuhan, gitu ya. Anak cucu saya mana? Oh, belum, saya punya cucu ya. Jadi anak saya. Nah, saya kira gitu ya. Sekali lagi selamat datang, Tuhan memberkati. Ada tamu yang bersama-sama kita pada pagi hari ini, yaitu saudari ya. Saudari atau saudara? Saudari Elpemia atau Elpemia, maaf selalu salah baca. Silakan, mohon berdiri tamu. Oh baik, selamat datang. Tuhan memberkati, kami senang menyambut untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya mendapat informasi total kehadiran sekolah minggu hari ini 195 orang. Tepuk tangan. Belum semuanya. Betul? Belum semuanya. Besok minggu, mari sekolah minggu bersama-sama. Oke? Anak-anak yang oke. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Ya, anak-anak ini yang oke. Mari Bapak Ibu, Saudara minggu depan sekolah minggu? Yes, gitu ya. Keluarga muda bangun pagi minggu. Silakan, ajak anak-anakmu pergi sekolah minggu. Ya, setuju? Coba anak-anak diem. Ya, anak-anak diem. Keluarga muda, Bapak Ibu setuju? Haleluya, terima kasih Tuhan, gitu. Ini janji mereka kepada Tuhan, ya, janji mereka kepada Tuhan, bukan janji mereka kepada saya, ya, enggak boleh, ya, janji kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini anak-anak Pak Pendeta mau tanya, ya, anak-anak Pak Pendeta mau tanya, kalian seneng enggak kalau punya papa mama? Bangga enggak kalau punya papa mama baik hatinya? Bangga ya? Bangga. Ya. Bapak Ibu bangga enggak kalau punya anak cucu yang baik? Bapak Ibu? Ya, pastilah. Anaknya siapa itu? Anaknya Pak Agus Mulyawan, gitu kan? Luar biasa. Anaknya siapa itu? Anaknya Mas Andi. Anaknya siapa itu? Anaknya Pak Daniel Susanto. Hebat, luar biasa. Baik, setia melayani. Cucunya siapa itu? Yang sudah punya cucu? Angkat tangan. Pak Kardio, Pak Andreas dan yang lainnya. Pak Mardi. Ya,
Nah, Bapak Ibu Saudara, teks kita pagi ini 2 Timotius 3 ayat 14 dan 17. Surat ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Pernah dengar nama Timotius? Pernah dengar. Selain tadi yang membacakan siapa tadi? Ayat Timotius, 2 Timotius. Ya. Ada enggak yang lain hafal? Angkat tangan. Siapa yang hafal? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ada yang hafal? Ada enggak? Anak-anak? Enggak ada. Yang Bapak Ibu, guru, sekolah minggu? Enggak ada. Waduh. Ada enggak Bapak Ibu? Enggak apa-apa. Ada enggak yang hafal? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, satu ayat. Siapa yang mau coba? Angkat tangan. Anak-anak? Ada enggak? Enggak ada ya? Bapak Ibu? Waduh ini. Pak Yakob, silakan Pak. Ya? Oh iya, ke depan supaya masuk video. Iya. Minta tolong mic. Silakan Pak. Saya minta Bu Novita Wijaya cek. Nah, ini ya cek. 2 Timotius 3 ayat 16. Tergantung Ibu nanti. Silakan Pak. Jangan garuk-garuk kepala Pak. Ya, oke, silakan Pak. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang disampaikan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Kebalik ya. Jadi kebalik. Oke, Pak Alek. Wah, ini guru ini. Selain guru matematika, guru Alkitab gitu. Iya. Bapak tetap di sini, Pak. Ya. Anak-anak silakan siap-siap kalau nanti kalau bisa ya. Ada ya? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki dalam kebenaran. Sekali lagi. Nggak boleh diulang. Segala tulisan Basetnya saya. memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kurang Pak, kurang lengkap. Ya, di sini dulu Pak, enggak apa-apa, Bapak di sini berdua. Satu lagi, dari anak-anak ada? Dari orang muda? Orang muda ada enggak? Satu. Anak-anak di sebelah sana? Enggak ada? Enggak ada ya? Loh. Satu lagi, siapa? Oke, sini. Ya, ini si Nathan ya. Oke, silakan Nat. Pelan-pelan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ada kata serta, mestinya dan ya. Lalu untuk, tetapi 90% katanya ya. Ya, silakan siapa namanya? Si Jonathan, silakan Jo. Ya. Coba Jonathan sekali lagi. Yang kenceng ya, Jo. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Anaknya pendeta. Sini dulu, Jo. Anaknya Pak Pendeta Jerry, jadi ya apalah gitu. Ya oke. Saya coba buka dompet dulu ya.
Iya. Oh, dompetnya nggak ada isinya. Ada. Yang ada ini. Ini Jonathan karena iya. Tadi 90. 90 nggak apa-apa lah. Tambah lagi, karena dia udah benar. Oh ya. Oke. Ya, karena Pak Yakub masih agak kurang. Jadi ini. Pak Alek ditebus jadi ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa pentingnya itu menjadi sebuah kebutuhan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Rasul Paulus betapa bangganya karena memiliki anak rohani yang luar biasa. Ayat yang ke-10 dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 demikian. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau, kata Paulus kepada Timotius, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Betapa Paulus bangga sekaligus mengucap syukur oleh karena dia memiliki seorang anak rohani yang meneladani dia, yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti cara hidupnya. Dan saya kira ini patut menjadi perenungan kita, para orang tua. Mesti kita akan mengucap syukur, kita bangga kalau kita punya anak, kalau para guru sekolah minggu punya anak rohani yang mengerti tentang ajaran, tentang firman Tuhan, lalu mengerti dan melanjutkan melakukan apa yang menjadi ajaran firman Tuhan. Bahkan meneladani kita selaku orang tua, selaku pengajar Alkitab. Anak-anak pasti bangga. Tadi saya tanya, mereka pasti bangga ketika melihat papa mamanya, papi maminya, ayah ibunya, orang tuanya memiliki perilaku sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua tentu juga mengucap syukur, kita bangga. Apalagi kita menyaksikan anak cucu kita, bagaimana mereka sejak kecil memiliki cara hidup yang baik. Saya ingin bersama-sama Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat yang ke-14 Ibu Bapak Saudara. Mari perhatikan ayat ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15 perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil Timotius sudah mengenal Alkitab. Siapa yang memperkenalkan? Alkitab memberi kesaksian. Yang memperkenalkan Alkitab kepada Timotius sejak kecil adalah nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu sebagai orang tua, apa yang Bapak Ibu perkenalkan kepada anak-anak kita? Apa yang Bapak Ibu perkenalkan, apa yang Bapak Ibu sering kali beritahukan? Apakah kita seperti Paulus, seperti Eunike, seperti Lois, memperkenalkan sejak kecil tentang Alkitab? Anak-anak kita mungkin lebih canggih. Saya terus terang gaptek. Tidak semua
saya bisa menggunakan fasilitas yang ada, anak-anak kita lebih canggih. Betul ya? Mengaku ya? Ya. Tetapi sejauh mana anak kita mengenal Alkitab? Apakah Bapak Ibu pernah mengecek di handphone anak-anak kita ada download Alkitab? Atau download berbagai macam games? Yang punya handphone angkat tangan. Anak-anak, gak usah Bapak Ibu, anak-anak aja. Ya oke. Yang remaja-remaja boleh, masih anak-anak itu. Ya. Di handphonemu ada Alkitab enggak? Yang jujur ya, anak-anak biasanya jujur sih. Yang kadang-kadang berdusta itu siapa? Orang tua. Anak-anak, ada Alkitab? Bener ya? Pak Pendeta percaya ya? Onel gini-gini kenapa dia? Ya, ada Alkitab. Oke. Ada. Iya. Oh, lupa. Habis ini ya Onel minta papi nanti ya. Gitu. Saudara, ini kepolosan anak-anak, kejujuran anak-anak. Orang tua kadang ditanya, anteng aja walaupun berdusta. Gitu kan seringkali orang tua gitu ya. Ada yang begitu, ya ada yang begitu. Nah Bapak Ibu, betapa bangganya kalau anak kita, satu saat kita nengok anak kita, apa yang dibuka oleh anak kita, dan ternyata sedang membuka Alkitab, betapa bersyukurnya. Ada seorang yang baru saja cerita dengan saya, dia komunikasi dengan engkongnya. Kong, puji Tuhan ya. Kata puji Tuhan itu, anak kecil. Kata puji Tuhan itu luar biasa. Ya luar biasa. Itu tentu didikan daripada orang tua tentang firman Tuhan. Betapa sukacita, betapa bangganya kita memberi kepada anak-anak kita, memperkenalkan kepada anak-anak kita Alkitab. Karena betapa pentingnya kita belajar. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita belajar tentang Alkitab. Firman Tuhan berkata, kenapa kita penting belajar Alkitab? Firman Tuhan berkata, sebab firman Tuhan akan menuntun kita, memberi kepada kita hikmat, dan menuntun kepada keselamatan. Itu yang pertama. Mengapa saya dan ibu bapak, saudara, anak-anak kalian semua penting bertekun belajar Alkitab. Bukan saja belajar yang lain, tetapi kita belajar Alkitab. Karena Alkitab yang adalah firman Tuhan memberi kita hikmat. Bagaimana kita memiliki cara hidup yang penuh dengan hikmat. Lalu Alkitab firman Allah itu menuntun seseorang mendapatkan anugerah keselamatan. Tuntunlah anak-anak Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan, supaya mereka mendapatkan hikmat. Karena terlalu banyak orang yang hidupnya tidak berhikmat, yang merusak martabat orang tua. Terlalu banyak. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Lalu yang kedua, kenapa penting belajar Alkitab? Seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita ingin menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, kalau kita ingin anak cucu kita hidup dalam kebenaran, tidak terpelosok kepada dosa, kepada cara hidup yang tidak benar, Alkitab. Firman Tuhan. Ajarkanlah dan belajarlah Alkitab. Karena itu gereja baptis khususnya kita mengucap syukur karena gereja baptis mewadahi, memberi kesempatan kita belajar Alkitab dari kelas asuhan sampai dewasa, sampai kakek nenek berkesempatan. Mengapa? Karena firman Tuhan akan menolong
untuk kita hidup di dalam kebenaran. Siap ditegur, siap dinyatakan salah, itu salah. Untuk diperbaiki sampai akhirnya kita berjalan dalam kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga. Mengapa menjadi penting kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan? Karena ayat 17, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Karena manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membentuk karakter kita supaya tidak pelit? Bagaimana kita mengajar anak cucu kita supaya tidak pelit, suka berbuat baik, murah hati? Alkitab, firman Allah, manusia kepunyaan Allah, ayat 17. Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kalian ingin menjadi anak-anak yang baik, rajinlah membaca Alkitab. Belajar Alkitab, firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua ingin anak kita dari kecil sampai dewasa, hidupnya benar, bahwa mereka belajar Alkitab. Mazmur 119, di sana berkata bagaimana orang muda menjauhi dosa adalah dengan firman Tuhan. Bagaimana orang muda menjauhi dosa hanya dengan firman Tuhan. Mengapa menjadi penting? Mengapa menjadi penting kita belajar Alkitab? Karena yang pertama, Alkitab memberi kita hikmat. Firman Tuhan memberi kita hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Yang kedua, mengapa menjadi penting belajar Alkitab? Karena kita dididik untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, mengapa kita tekun belajar Alkitab? Menjadi penting untuk bertekun belajar Alkitab karena kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Sekolah minggu hari ini akan menutup khotbah saya dengan drama singkat. Mari kita memperhatikan. Tuhan memberkati. Adalah seorang pemuda yang telah sukses dalam hidupnya karena kerja kerasnya siang dan malam. Dia telah mengelola beberapa bisnisnya dan makin bertambahlah kekayaannya. Setiap hari dia menikmati hartanya dan hidup berfoya-foya. Rudy, ya, dialah pemuda kaya itu. Hari ini bersama beberapa temannya, dia sedang duduk-duduk santai di sebuah hotel, menunggu para desainer menawarkan desain rumah mewah yang dia inginkan. Permisi, Pak Rudi. Saya ingin menawarkan proposal rumah, Pak. Dijamin Bapak suka dengan desain saya, Pak. Ini, Pak, boleh dilihat-lihat dulu. Apa ini? Rumah macam apa ini? Nggak ada keistimewaan apapun. Kamu tahu gak? Rumah baru saya itu harus benar-benar megah dan mewah. Bukan seperti ini. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah memberi saran. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Kalau begitu, Anda pasti cocok dengan proposal rumah buatan saya. Saya juga arsitektur terkenal kok. Hah? Ini kan gedung-gedung mewah yang terkenal di dunia. Ya, itu kan yang baru kita kunjungi bulan lalu, Bos. Dan ini adalah yang kita kunjungi 2 bulan yang lalu. Dan yang ini baru mau kita kunjungi minggu depan kan, Bos? Jadi Anda suka yang mana? Sebut saja.
maka saya akan membuat rumah Anda persis seperti itu kalau dilihat dari luar. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpesona. Luar biasa. Sekarang saya perlu interior design untuk bagian dalam rumah saya. Nah, kali ini Anda pasti cocok dengan pilihan saya. Bapak tinggal pilih suasana seperti apa yang Bapak mau. Saya siap melayani. Nah, pas banget. Ruang tamu saya tidak boleh kalah megah dengan lobi hotel ini. Semua perlengkapan dan hiasan yang paling bagus harus ada di rumah saya. Eits, jangan lupa kursi saya. Kursi saya harus empuk kalau saya mau empuk. Kalau saya lagi mau dingin, kursinya juga harus bisa disetai sesuai keinginan saya. Kalau saya mau pijat, kursi saya juga harus bisa memijat. Kalau saya mau tidur, kursi itu harus bisa menjadi ranjang. Paling nyaman dah di dunia. Siapa? Dijamin Bapak pasti tidak kecewa. Jangan lupa ya ruang fitnessnya. Dan juga ruang dansanya. Eits, jangan lupa lapangan bulu tangkis. Boleh dong. Juga kolam renang. Pokoknya apapun yang saya mau harus tersedia di rumah ini. Siapa? Ayo teman-teman, kita menuju ke ruang makan untuk menikmati makan malam. Begitulah kehidupan Rudi. Hari ini di hotel ini dan hari besok di hotel itu. Dia menghabiskan hartanya untuk bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Hingga tanpa terasa hartanya mulai menipis, bahkan nyaris ludes. Maaf Pak, semua pelayan di rumah ini sudah pulang kampung. Tidak ada yang mau kerja di sini lagi karena sudah beberapa bulan Bapak tidak membayar gaji kami. Saya juga mau pamitan Pak, tolong Bapak bayar gaji saya. Kalau tidak ada uang, boleh juga pakai barang apa saja untuk ongkos saya pulang. Jualah ini dan ambillah uangnya sebagai gajimu. Terima kasih Pak, permisi, jaga diri baik-baik ya Pak. Bapak Rudi dengan sangat menyesal Pak, saya memberitahukan bahwa rumah Bapak telah disita. Semua barangnya juga telah disita untuk membayar utang-utang Bapak. Saya tahu, saya harus pergi dari rumah ini. Kasihan Pak Rudi, rumah barunya tidak pernah jadi, rumah lamanya disita pula. Rudi yang malang, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi makanan enak, dan tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati tidur di hotel yang mewah. Sungguh sangat mengenaskan. Seandainya segalanya bisa diulang lagi. Seandainya waktu itu aku dapat mengolah bisnisku dengan bertanggung jawab. Dan mungkin aku menggunakan hartaku dengan baik. Tentu tidak jadi begini. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pada waktu itulah teman-teman Rudi datang karena telah lama mereka tidak bertemu dengannya. Mereka ingin melihat seperti apa keadaan Rudi sekarang. Halo Rudi, lama kita tidak bertemu. Ya, seperti inilah keadaanku sekarang teman. Tak ada lagi hartaku. Semua habis lenyap tambah bekas. Rumahku telah disita. Semua rencanaku gagal. Rudi, kita kan teman. Kami senang kalau bisa membantumu Rudi. Betul Ruth, kesuksesanmu adalah sukacita bagi kami. Dan kejatuhanmu juga menjadi pergumulan kami semua Ruth. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang teman-teman? Sudah tak ada lagi yang kubanggakan. Tak ada lagi.
Ayo kita mulai sekarang setia lagi ya sama Tuhan Rudi. Rasanya Tuhan tidak ingin kita meninggalkan dia. Iya, aku yakin Tuhan masih setia menunggu kita. Kamu kan sudah lama tidak ke gereja. Apa Tuhan masih menerima aku? Masih lah, kamu ada-ada aja. Ayo kita pergi ke persekutuan lagi, ke sekolah minggu lagi. Apa aku yang sudah dewasa ini bisa diterima di kelas sekolah minggu? Bisa dong, kan di gereja kita ada sekolah minggu dari kelas asuhan sampai kelas lansia. Kita kembali lagi setia mengikut Tuhan ya Rudi. Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah membantuku melewati kesusahanku. Aku akan lebih sungguh mengikut Tuhan Yesus. Siapapun kita mungkin pernah jatuh dan gagal, tapi percayalah, Allah sanggup memulihkan kita. Dia ingin kita kembali padanya. Demikianlah penampilan drama dari kelas Tunas Muda dan Remaja Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Tuhan Yesus memberkati. Belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, akan menuntun seseorang untuk memiliki perilaku sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena dari firman Tuhan itulah kita diajar, ditegur, diperbaiki agar supaya kita hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Mari menjadi orang-orang Kristen yang tidak cukup datang ke gereja untuk beribadah, tetapi bertekunlah belajar Alkitab di rumah, tetapi juga bertekunlah belajar bersama-sama dalam wadah sekolah minggu. Karena disitulah kita semakin diperlengkapi bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab suci milikku. Kitab suci milikku tak ternilai mutumu, yang menilik tiap kalbu, yang menilai hidupku, yang menunjuk dosaku, dan Sang Juru Selamatku yang memancarkan kasih bagi aku yang kecil. Kita pujikan bersama-sama. Kitab suci milikku. Kitab suci milikku, tak ternilai mutumu, yang menilik tiap kalbu, yang menilai hidupku, yang menunjuk dosaku, dan Sang Juru Selamatku yang memancarkan kasih bagi aku yang kecil, yang menghibur hatiku dalam duka citaku, yang mengokohkan iman hingga aku terus tahan, yang menunjuk ke seberang surga indah yang cerah. Kitab suci milikku,
Tuhan, ajari kami untuk terus bertekun, belajar kitab suci, belajar firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi satu-satunya pedoman yang bermutu, yang menuntun dan memberi kepada kami hikmat dan juga kepada keselamatan kekal. Ajari kami untuk terus-menerus baik secara pribadi maupun keluarga dan dalam kehidupan bergereja kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rangkaian ibadah yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan dan sekaligus meneguhkan, menguatkan, menasehati kepada kami semua bagaimana kami menjadi umat Allah yang mencintai Alkitab, yang terus-menerus belajar firman-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang ikut sekolah minggu maupun yang belum. Tuhan berkatilah mereka semua. Di dalam belajar mereka, Tuhan berkati supaya Engkau menambahkan pengetahuan, hikmat, kecerdasan, kepandaian. Sehingga anak-anak kami semua ini, mereka berprestasi di dalam belajarnya. Berkati orang-orang muda, berkati kaum dewasa di dalam perjalanan hidup mereka, supaya selaras dengan firman-Mu, sehingga di mana saja mereka menebarkan kasih yang datangnya daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat-Mu turun menyertai secara limpah kepada setiap pribadi maupun keluarga, umat Allah. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka agar ada dalam kerukunan kasih, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman dan pengharapan umat-Mu ya Tuhan. Manakala mereka menghadapi berbagai pencobaan, mereka tetap mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendapatkan kekuatan baru demi kekuatan baru, bahkan Engkau memberikan jalan keluar. Ada beberapa saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri pemulihan kesehatan kepada mereka. Kami secara khusus ingin berdoa untuk teman-teman kami yang minggu ini berulang tahun. Tuhan menambahkan usia kepada mereka. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami Riko Saputra, Pak Andreas Haryanto, saudara Yeskiel Enrico Tanvresta. Tuhan yang sudah memberkati sampai hari ini, Tuhan juga yang akan memberkati mereka, memberi sehat panjang umur ya Tuhan, memberi sukacita. Kami juga berdoa untuk Pak Yakub dan Bu Yakub yang Tuhan anugerahi dengan usia pernikahan ke-44. Tuhan memberkati pasangan suami istri ini, menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, akhirnya hamba memohon berkat-Mu untuk para pemimpin negeri yang kami cintai. Berdoa untuk Presiden Jokowi, berdoa untuk Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan beri sehat, hikmat, panjang umur, supaya mereka dapat menyelesaikan mandat dengan baik, dengan tetap menjaga integritas dirinya, hidupnya, bekerja untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Tahun politik yang telah dimulai sampai kepada tanggal 14 Februari pencoblosan, pemilihan baik pileg maupun presiden. Kami ingin mohon berkat-Mu supaya seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama bersehati, sepakat menjaga politik, menjaga sosial politik yang aman dan damai. Keadaan kondusif sampai ditetapkan oleh Tuhan seorang presiden dan wakil presiden yang baru tahun depan. Terima kasih Bapa dalam surga,
Ini ucapan syukur kami, permohonan doa kami, penyembahan bakti kami yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Engkau mendengar apa yang kami doakan. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pulang, mari kita melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita masing-masing. Mari kita mensyukuri untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari belajar dan bertekad untuk taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan oleh Roh Kudus memberkati secara limpah kepada ibu, bapak, saudara, anak-anak, dan kita semua sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu